bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Fiona Amalia Putri. Di sini aku akan mengajak kalian untuk belajar mengenai makram. Yuk simak baik-baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai karya makram. Namun sebelumnya, mari kita klasifikasikan dahulu mulai dari seni rupa berdasarkan media dan tekniknya. Terbagi menjadi apa saja sih? Seni rupa sendiri berdasarkan media dan teknik ada bermacam-macam, yaitu ada seni lukis dan gambar, seni patung, seni grafis, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, desain busana, kriya kayu, kriya logam, kriya tekstil, kriya kulit, kriya keramik. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kriya tekstil. Makram sendiri merupakan kriya tekstil ya teman-teman. Yuk kita bahas apa aja sih yang ada dalam kriya tekstil itu. Nah, kriya tekstil terdiri dari batik, tenun, sulam atau bordir, rajut, ide atau jemputan, makram, manipulating fabric, tapestry, patchwork, dan lain sebagainya. Oke, apakah kalian tahu bagaimana proses pembuatannya? Para pengrajin kriya tekstil menggunakan berbagai teknik tradisional dan modern. Beberapa teknik utamanya meliputi, yang pertama ini ada menenun. Proses menyilangkan benang lusin dan pakan untuk membentuk selembar kain seperti pada kain songket atau ulos. Selanjutnya ada membatik, yaitu teknik menahan warna menggunakan lilin atau malam untuk menciptakan motif yang indah di atas kain. Kemudian ada menyulam. Menyulam adalah teknik hias yang dilakukan dengan teknik tusuk untuk membuat pola atau desain yang diinginkan menggunakan benang secara dekoratif. Oke teman-teman, kita akan membahas salah satu cabang seni yang paling kaya ragam ya, yaitu kriya tekstil. Sebelumnya, apa sih kriya tekstil itu? Kriya tekstil adalah cabang seni kriya yang secara spesifik mengolah bahan-bahan serat atau kain menjadi sebuah karya. Ini bukan sekedar menjahit pakaian, tetapi melibatkan proses kreatif yang mendalam. Lalu, mengapa kriya tekstil penting? Karya kriya tekstil memiliki dua nilai utama. Yang pertama ada nilai estetis, yaitu mengenai keindahan motif, warna, dan tekstur yang memanjakan mata. Dan yang kedua ada nilai fungsional. Karya ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menjadi selendang, taplak meja, atau hiasan dinding. Pada intinya, kriya tekstil adalah jendela yang mencerminkan kekayaan budaya dan keterampilan tangan yang luar biasa. Oke, makram mungkin terdengar asing ya, tapi teknik ini adalah seni yang telah digunakan selama berabad-abad. Makram adalah seni menyimpul tali untuk menghasilkan berbagai bentuk kerajinan atau hiasan tanpa sama sekali menggunakan alat bantu seperti alat tenun atau jarum. Perhatikan baik-baik. Kunci utama dalam makram adalah simpul dekoratif, bukan sekedar ikatan, tetapi rangkaian simpul yang terstruktur. Ini menegaskan bahwa makram sangat mengandalkan ketelitian dan keterampilan tangan kita. Selanjutnya, kita akan beralih ke bagian yang sangat penting dalam makram, yaitu simpul. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan simpul dalam makram? Simpul dalam makram bukan hanya sekedar ikatan tali biasa. Dalam dunia makram, simpul adalah fondasi dari setiap karya yang kita buat. Melalui simpul-simpul inilah seutas tali bisa berubah menjadi karya dekoratif yang indah dan bernilai seni tinggi. Simpul makram adalah teknik dasar mengikat dan menyusun tali dengan pola tertentu. Ketika simpul-simpul ini digabungkan, diulang, dan disusun dengan rapi, kita bisa menghasilkan berbagai pola, tekstur, dan bentuk yang estetis. Jadi, simpul ini tidak hanya berfungsi untuk mengikat, tetapi simpul di sini juga menjadi elemen desain yang menciptakan karakter dari sebuah karya makram.
Dengan memahami simpul, kita bisa mengendalikan bentuk karya, mengatur kepadatan pola, dan menghadirkan detail-detail artistik yang membuat hasil makram menjadi jauh lebih menarik. Jadi dapat dikatakan bahwa tanpa simpul, makram tidak akan menjadi apa-apa, karena justru simpullah yang menjadi bahasa dan struktur utama dalam kerajinan ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas beberapa jenis simpul dasar dalam makram ya. Yang pertama adalah lark head knot atau simpul kepala burung. Simpul ini biasanya kita gunakan di awal untuk mengikatkan tali ke penyangga. Caranya cukup sederhana, kita lipat tali menjadi 2, lalu kita selipkan ujung tali lewat bagian yang terlipat. Nah, dari sinilah proyek makram biasanya dimulai. Selanjutnya ada half square knot atau setengah simpul kotak. Simpul ini adalah setengah dari simpul kotak yang lengkap. Kalau kita ulang terus dari sisi yang sama, simpul ini akan membentuk pola spiral. Bahkan bisa dikombinasikan 2 warna supaya spiralnya terlihat lebih menarik. Kemudian kita masuk ke square knot ya, atau simpul kotak. Ini adalah salah satu simpul paling umum dalam makram. Kita membuatnya dengan mengikat tali secara bergantian dari kiri dan kanan. Hasilnya adalah pola kotak yang rapi dan simetris, jadi cocok sekali untuk membuat desain yang teratur. Berikutnya ada clove head atau simpul cengkeh. Simpul ini kita gunakan kalau ingin membuat pola diagonal. Cara kerjanya adalah melilitkan tali kerja pada tali dasar satu persatu sampai membentuk garis miring. Simpul ini sering dipakai untuk membuat pola yang lebih dekoratif. Dan yang terakhir ini adalah double half head. Simpul ini mirip dengan simpul cengkeh, tapi kita melilitkannya 2 kali. Karena itu hasilnya lebih kuat dan garis diagonalnya terlihat lebih jelas. Simpul ini juga sering dipakai untuk memberikan detail yang tegas dalam karya makram. Jadi, dengan memahami kelima simpul dasar ini, kalian sudah punya bekal yang cukup untuk membuat berbagai proyek makram yang menarik. Oke teman-teman, sebelum kita mulai berpetualang membuat makram, yuk kita kenalan dulu dengan alat dan bahan yang akan jadi teman setia kita dalam proses berkarya. Nah, ini yang pertama ada kayu dowel. Ini semacam rumah tempat semua simpul kita menempel. Tanpa kayu dowel, tali makram kita nggak punya tempat untuk bergantung. Jadi pastikan kayunya kuat dan nyaman dipakai ya. Lalu tentu saja bintang utamanya tali makram. Tali ini ada banyak ukuran, dari yang tipis sampai yang tebal. Masing-masing punya karakternya sendiri, tapi yang tipis cocok untuk detail kecil, sedangkan yang tebal bikin hasil karya jadi terlihat lebih penuh dan cantik. Pilih ukuran tali sesuai proyek yang mau kita buat, dan jangan takut bereksperimen. Berikutnya ada gunting teman-teman, yang selalu siap membantu. Gunting yang tajam akan membuat hasil potongan lebih rapi dan mencegah tali cepat rusak. Jadi jangan menggunakan gunting tumpul ya, kita butuh yang profesional. Kemudian kita juga butuh penggaris. Walaupun terdengar sederhana, penggaris ini penting banget untuk memastikan panjang tali kita sama rata. Kalau ukurannya beda-beda, nanti simpulnya bisa kelihatan miring atau kurang rapi. Jadi jangan lupa ukur dulu ya sebelum dipotong. Dan yang terakhir ada selatip. Fungsinya untuk membungkus ujung tali supaya tidak mudah terurai. Selain melindungi, selatip juga bikin kita lebih mudah saat memasukkan tali ke simpul-simpul yang kecil. Nah, itu dia alat dan bahan yang akan menemani kita dalam membuat makram. Dengan perlengkapan yang lengkap dan suasana hati yang menyenangkan, dijamin prosesnya bakal seru dan hasilnya pun memuaskan. Yuk kita mulai berkarya.
Oke teman-teman, jadi segitu aja penjelasan mengenai makram pada hari ini. Bila ada kurangnya aku mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.